Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel Syafaat Huda. Kali ini kita membahas secara sederhana terkait dengan prosedur PTK. Nah, kalau melihat kita bagan ini ada prosedur PTK mulai dari rencana, tindakan, analisis data, lalu refleksi ya. Walaupun nanti banyak ditemukan juga prosedur PTK yang berbeda seperti contohnya di Suharsi Kunto. Buku PTK itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, baru refleksi. Jadi berbeda-beda. Nah, baik kita kali ini membahas designing seperti ini, prosedur PTK-nya. Nah, ini ada rencana. Nah, rencana ini posisinya adalah bisa dituangkan dalam proses RPP gitu ya. Artinya bisa di dalam proses persiapan-persiapan yang akan dilakukan ya, baik itu nanti memuat terkait dengan yang menjadi isi adalah penggunaan misalkan metode, media ya, pendekatan, strategi pembelajaran. Nah, itu semuanya direncanakan di dalam RPP gitu ya. Nah, kalau yang terbaru kan ada kurikulum nasional atau kurikulum merdeka, itu kan nanti ada modul. Jadi di modul atau di RPP itu semuanya jelas sekali terkait dengan perencanaan yang akan dilakukan atau diimplementasikan di kelas kita gitu ya, bersama peserta didik. Nah, yang kedua adalah tindakan. Jadi setelah kita merencanakan, kita langsung action melakukan atau menerapkan apa yang sudah direncanakan ya. Baik itu nanti mungkin terkait dengan tadi implementasi menggunakan metode X, metode Y, metode Z gitu ya. Itu semuanya dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan gitu. Nah, setelah itu baru selanjutnya analisis data. Nah, di analisis data ini sebenarnya nanti bisa dilakukan setelah melakukan tindakan. Artinya nanti ketika kita menganalisis data ini itu benar-benar menguraikan satu persatu. Jadi nanti kita bisa melihat kelemahan, kelebihan gitu ya. Apa yang sudah dilakukan oleh kita di kelas itu apakah sudah benar-benar sesuai dengan rencana atau tidak. Nah, di PTK ya itu kan minimal ya, kalau di dalam undang-undang itu minimal 2 siklus. Nah, bagaimana untuk refleksi? Nah, di refleksi ini posisinya kita melakukan prosedur PTK ini setelah melakukan tindakan dan analisis data. Jadi tindakan atau bahasa lainnya pelaksanaan, lalu nanti analisis data itu boleh bahasa lainnya adalah pengamatan, itu dilakukan dulu tuh oleh kita. Minimal 2 ya, maksimal ya sampai proses pembelajaran itu terdapat signifikansi yang berbeda atau ada peningkatan terkait dengan bisa kualitas pembelajaran, hasil belajar dan lain-lain. Barulah kita melakukan refleksi. Jadi refleksi itu jatuhnya di terakhir, bukan pada saat selesai melakukan rencana, tindakan, analisis data ya, lalu melakukan refleksi. Tidak. Jadi refleksi itu posisinya ada di terakhir setelah melakukan tindakan dan analisis data yang berulang gitu. Nah, bagaimana melakukan refleksi ini? Melakukan refleksi sebenarnya yang harus diketahui oleh para pendidik di sini adalah posisinya refleksi itu dilakukan bersama-sama dengan siswa. Jadi nanti bisa siswa memberikan seperti reaksi atau kesan pada saat proses pelaksanaan dari perencanaan itu bisa gitu.
Ya, misalkan ketika kita mencoba mengimplementasikan metode baru. Nah, bagaimana tuh reaksi siswa terkait dengan metode yang sudah diimplementasikan, gitu ya. Lalu juga bisa juga kita menanyakan kepada siswa itu apa namanya, kenapa gitu. Apakah gitu metode yang diberikan atau diaplikasikan di kelas gitu, apakah itu menyenangkan atau tidak gitu. Mereka dimintai pendapat gitu, alasannya seperti apa gitu. Setelah kita mengetahui reaksinya misalkan positif, nah kenapa gitu. Nah itu bisa menjadi apa namanya, yang kita tanyakan pada saat refleksi. Nah, atau juga bisa setelah kita implementasikan, ya, kalau misalkan mereka atau siswa ini masih antusias, bisa ditanyakan lagi terkait dengan usul atau pendapat tentang metode yang dicobakan. Jadi refleksi itu bukan dari hanya sekedar maaf kita melihat antusias dan lain-lain, tapi kita tidak mengetahui respon anak terhadap metode tersebut. Nah, itu kan hanya satu arah saja. Nah, itu yang harus kita lakukan, cermati sebagai peneliti. Ini yang terkadang tertinggal atau tidak diindahkan oleh si peneliti. Jadi kita ketika saat refleksi itu boleh meminta reaksi atau kesan, lalu ketika kesannya positif, alasannya kenapa dengan metode tersebut yang diaplikasikan. Lalu bisa juga siswa memberikan usul terkait dengan metode yang sudah dikerjakan atau sudah diimplementasikan di kelas. Jadi itu tuh ya. Jadi refleksi itu bukan hanya dari peneliti, tapi ada apa namanya pandangan dari siswa. Sehingga karena kita kan eh, konteks fokusnya kepada siswa. Ya, bagaimana mungkin kalau misalkan itu diinterpretasi atau dibahas oleh kita sendiri tanpa mengetahui perasaan atau kesan atau reaksi dari siswa. Maka itu akan menjadi blunder di dalam PTK. Jadi itu ya yang harus dicermati ya. Itu yang harus difahami dengan baik oleh para peneliti. Jangan cuma refleksi itu dari sisi kita, tetapi dari sisi siswa pun itu menjadi hal yang penting. Oke ya, secara sederhana itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.